Jamaah Tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa dan ibadah kita yang telah selesai Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Demikian pula mudah-mudahan puasa kita yang masih tersisa, semoga Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menyempurnakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama sufi yang hidup pada abad pertengahan yang bernama Ibnu Mubarak. Ketika Ibnu Mubarak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, pada malam harinya dia bermimpi melihat ada dua orang malaikat yang terlibat di dalam suatu pembicaraan. Malaikat yang pertama bertanya kepada temannya, "Aga pakutanana makadai, berapa jumlahnya jamaah haji tahun ini?" Apa jawab temannya? Temannya mengatakan, jumlah jamaah haji tahun ini adalah 600.000. Malaikat yang pertama kemudian bertanya lagi, berapa orang jamaah haji yang diterima ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur? Apa jawab malaikat yang kedua? Malaikat yang kedua menjawab, dari 600.000 jamaah haji tahun ini, tidak satu pun daripada jamaah haji diterima jamaah hajinya. Dari 600.000 tidak seorang pun yang diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Tetapi kata malaikat yang kedua, ada seseorang yang bernama Muafak yang hidup di tanah Syam. Gara-gara orang ini, kata malaikat yang kedua, dia tidak jadi berangkat haji, tetapi dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan gara-gara Muafak ini, 600.000 jamaah tahun ini diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Gara-gara si Muafak ini. Tidak lama kemudian Ibnu Mubarak pun terbangun dari tidurnya, dan setelah kembali menunaikan ibadah haji, Ibnu Mubarak pun kemudian datang ke tanah Syam dan mencari siapa Muafak itu, apa kelebihannya, apa keutamaannya, sehingga gara-gara Muafak 600.000 jamaah diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Setelah Ibnu Mubarak menemukan Muafak, ternyata Muafak itu adalah seorang yang miskin, liwak kasiasinna. Pekerjaannya adalah penjahit sepatu, penambal sepatu. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan, "Ya Muafak, sesungguhnya engkau adalah manusia yang luar biasa. Kamu tidak jadi berangkat haji, tetapi engkau mendapatkan pahala haji dan umrah, dan gara-gara kau 600.000 jamaah haji diterima menjadi haji mabrur. Agar alat biramu, cerita enggak?" Kemudian Muafak pun bercerita, "Makadai, saya ini adalah seorang penjahit sepatu, hidup di dalam kemiskinan. Dengan kemiskinan ini, hasil yang saya dapat dari menjahit sepatu itu selalu saya tabung, saya sisihkan sedikit demi sedikit,
dan berpuluh-puluh tahun lamanya hingga mencukupi ongkos naik haji. Setelah cukup untuk berangkat haji, bersamaan dengan ketika itu istrinya muwafaq pun hamil, dan tiba-tiba di dalam kehamilannya istrinya ngidam dan mencium ada suatu bau makanan yang sangat harum dari tetangga. Poleri Bali Bolana ada bau yang sangat harum. Maka istri muwafaq pun mengidamkan itu bau makanan itu. Maka dimintalah kepada suaminya, cari itu dari mana itu bau, dan mintakan elawanga macinala ka corona sunnah. Kemudian muwafaq pun mendatangi, mencari rumah itu dari mana itu bau. Ternyata bau itu berasal dari sebuah gubuk rumah yang sangat miskin, reok, dihuni oleh seorang janda perempuan yang tua bersama dengan beberapa orang anak. Maka muwafaq mengatakan, ibu, tak tolong nak mangideni kasih beneku nemaui baunna nasuna sutta macinna ladai taweremma kasih cedek nasabak na cinna ladai beneku. Apa kata si perempuan janda ini? Sang perempuan janda mengatakan, sesungguhnya makanan ini, masakan ini halal untukku dan anak-anakku, tetapi haram untukmu. Halal untukku, tetapi haram untukmu. Heran ni muwafaq, kenapa bisa makanan ini halal untukmu tetapi tidak halal bagiku? Maka berkatalah sang perempuan, makanan ini dari seekor keledai yang mati di pinggir jalan, seekor bangkai binatang yang mati di pinggir jalan. Aku ambil dagingnya, kemudian aku masak untuk anak-anakku yang sudah 2 hari tidak pernah makan, sehingga masakan ini halal untukku karena terpaksa, tetapi haram untukmu karena ini makanan dari bangkai binatang. Tersentuh hati Ibnu Mubarak. Kemudian Ibnu Mubarak kembali berembuk dengan istrinya. Disepakati bahwa hasil ongkos naik haji yang ditabung bertahun-tahun lamanya disepakati untuk memberikan nawerengi iye janda makunrai matwae. Dia bilang, ini ongkos naik hajiku tahun ini, kau ambil semua. Mulai saat ini kamu tidak boleh lagi makan dari bangkai daging yang sudah mati. Tidak boleh lagi kau menderita gara-gara tidak makan. Maka Ibnu Mubarak pantaslah. Ternyata berkat kepedulianmu untuk menjaga keharmonisan daripada tetangga, Allah angkat derajatmu, Allah muliakan engkau. Walaupun engkau tidak berangkat haji, tetapi engkau telah mendapatkan pahala haji dan umrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sekelumit kisah yang menceritakan betapa Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangganya, menjaga keharmonisan dengan tetangganya. Dan ternyata menjaga hubungan keharmonisan dengan tetangga itu adalah merupakan cabang iman urutan yang ke-67 daripada keimanan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan meyakini akan adanya hari kemudian,
fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia menjaga hubungan baik dengan sesama tetangganya. Menurut di dalam satu riwayat bahwa tetangga itu adalah terdiri dari 40 rumah di depan rumah kita, kemudian 40 rumah di belakang rumah kita, selanjutnya 40 rumah di samping kiri, dan 40 rumah di samping kanan rumah kita. Kalau dia satu kompleks perumahan, maka bisa jadi satu kompleks perumahan itu semua adalah merupakan tetangga kita yang wajib hukumnya untuk kita senantiasa saling menjaga dan saling menghormati. Dari 40 rumah keliling daripada rumah kita itu, sesungguhnya tetangga-tetangga itu tentu memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Kalau menurut Aristoteles, seorang ilmuwan mengatakan bahwa tetangga itu adalah dia zon politikon. Tetangga itu adalah manusia-manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang yang ada di sekelilingnya. Sementara menurut ilmuwan yang lain seperti Thomas Hobbes, beliau mengatakan bahwa manusia yang berada di sekeliling kita itu adalah Homo homini lupus, bahwa ada juga tetangga yang bersifat seperti serigala, di mana serigala itu suka memangsa makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara yang ketiga, seorang filosof Islam yang bernama Syekh Mutawalli, beliau mengatakan bahwa tetangga itu adalah terdiri dari manusia-manusia yang al-makhlukul mas'ul, manusia-manusia yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapapun karakter dan sifat daripada tetangga itu, tidak peduli apakah dia non-muslim, tidak peduli apakah dia seorang muslim, maka seorang tetangga tetap wajib untuk saling menghargai dan saling menghormati. Di antara tata cara kita menghormati antara satu dengan yang lainnya, yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan agar sesama tetangga itu, yang pertama, kita harus selalu berwajah ceria terhadap tetangga, menunjukkan wajah yang ceria, tidak menunjukkan wajah yang masam. Sehingga Nabi mengatakan, tabassu fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada orang, kepada tetangga yang kita jumpai, itu adalah merupakan sedekah. Yang kedua, hadirin muliakan Allah, dan yang terakhir, kewajiban selaku bertetangga adalah kita dianjurkan untuk berupaya menanggung tetangga itu. Artinya menanggung, kalau ada di antara tetangga kita yang sakit, maka tentu kewajiban kita untuk datang menjenguknya. Kalau tetangga itu membutuhkan sesuatu, maka tentu kita berupaya untuk membantu semampu kita apa yang dibutuhkan oleh tetangga itu. Dengan demikian, Bapak sekalian, semakin baik kita kepada tetangga, maka tentu kita akan semakin aman. Nasabak narik ku angka panga melo menre bolai, wadi jaji, orang yang pertama yang berteriak itu adalah tetangga kita. Suatu ketika kita mendapatkan musibah,
maka tentu tidak ada orang lain yang akan cepat membantu kita kecuali adalah tetangga kita. Sepanjang kita menjadi tetangga yang baik, maka tentu orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan senantiasa menjadi tetangga yang baik pula kepada kita. Hadirin muliakan oleh Allah, saya kira untuk tausiah kita pada malam tarwih ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah pada subuh hari kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa simpulkan daripada keutamaan memelihara keharmonisan di dalam bertetangga. Jemaah subuh rahimakumullah, semalam pada ceramah tarwih saya sudah menyampaikan dua buah pokok bahasan. Yang pertama, saya mengangkat sebuah riwayat dari seorang yang bernama Muafak, karena begitu besar penghargaannya terhadap tetangganya sehingga dia menyumbangkan semua ongkos naik hajinya kepada tetangga yang menderita kemiskinan. Atas perbuatan baiknya itu Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya. Yang kedua, semalam juga saya sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jamaah subuh rahimakumullah, sebagai kelanjutan pada subuh hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah di mana Nabi menyampaikan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Allah bersumpah, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa gerangan yang dianggap oleh Allah tidak beriman itu? Adalah mereka yang tetangganya tidak aman dan tidak senang disebabkan oleh karena perbuatannya yang selalu mengganggu tetangganya. Baik perbuatan itu merupakan kata-kata ataukah perbuatan itu merupakan aksi atau tindakan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membenci walaupun orang itu ahli salat, walaupun orang itu rajin berpuasa, bahkan suka sekali berimpak, tetapi manakala ucapan dan perbuatannya suka mengganggu tetangganya, maka Allah mengatakan orang itu adalah tidak beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan, al-jannatu mushtaqatun fi arba'ati nafarin. Kata Nabi, surga itu rindu kepada seseorang. Jadi bukan lagi kita yang rindu kepada surga, tetapi justru surgalah yang merindukannya. Siapa orang yang dirindukan oleh surga itu? Salah satu di antaranya, kata Nabi, wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga bicaranya. Memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara itu, berkata-kata itu
adalah sesuatu yang penting. Sebab manakala ada seseorang yang sudah waktunya dia berbicara, sudah waktunya dia menyampaikan sesuatu kebenaran, tetapi dia tidak juga menyampaikan kebenaran, maka orang itu dianggap ada kelainan. Narik kumakadai ogi tau malasa itu. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang terlalu banyak bicara, apakah bicaranya karena berbohong, terlalu banyak bicara karena gosip, terlalu banyak bicara karena gunjing, maka orang seperti ini juga ada kelainan. Yari kata makada tau malasa to manangka angka tahu dek nullei jagai yero bicarana, tidak bisa menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak sekalian, Nabi juga membenci seseorang yang dengan tingkah lakunya menyebabkan tetangganya menjadi terganggu. Sehingga Nabi menyampaikan, narik koman nasunasuki tataro laloi maiga durona pamegai wainna pamegai durona. Kenapa Bapak sekalian? Karena Nabi menyampaikan, kalau kita memasak sementara aroma atau bau daripada masakan yang kita makan itu tercium oleh tetangga, maka berdosa hukumnya kita kalau kita tidak membagikan kepada tetangga masakan itu, walaupun itu hanya sekedar kuahnya. Yarega namo duronami. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa Nabi sangat menganjurkan untuk senantiasa berbagi, terutama memberi makanan kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang tidak mampu. Dalam riwayat diceritakan, suatu ketika Nabi kedatangan tamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kuna pulai tamu. Maka Nabi itu berusaha untuk mengetahui apakah tamunya ini sudah makan atau belum. Apalagi jikalau tamu itu datang dari jauh, Nabi berusaha untuk mengetahui apakah tamunya belum makan atau sudah makan. Ternyata dari hasil pemeriksaan Nabi, ternyata itu tamunya belum makan. Maka Nabi pun menghampiri istrinya dan berkata, "Wahai adindaku, adakah sesuatu makanan yang kita bisa suguhkan kepada tamu kita yang datang pada malam ini?" Apa kata istri Nabi? Istri Nabi mengatakan, "Maaf ya Rasulullah, dek si segaga andre, biar sebiji kurma pun tidak ada makanan pada malam ini." Nabi berkata dalam hati, "Ya Allah, pekko ni cara nai angka kasih tamuku nak dek si segaga agaga andre wat di utonangan." Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi pun ingat bahwa di sekelilingnya ada tetangga-tetangga Nabi yang memiliki sifat ramah, mabessah. Maka kemudian Nabi pun mendatangi tetangganya dan berkata, "Wahai sahabatku, engka ko gato melok tarimai tamuku iwan ni, karena sesungguhnya malam ini aku tidak memiliki makanan sebiji pun." Langsung seorang sahabat di antara mereka langsung mengatakan, "Naam ana ya Rasulullah." "Iya Pak ya Rasulullah." Kemudian sahabat Nabi ini membawa tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Sahabat Nabi ini lattu mani bolana nappa nakutanai benena makada andi angkai tamunna Nabi ta ubawa bolai. Nasabak ternyata dek si segaga wat di nasuguhkan Nabi ta kubolana angka gatuwat ding andre tonangan ni. Aga na pau benena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sitongan na angka andre cedde lakda. Tetapi iye andrewe upasadiangan ni anak ta
yang sejak tadi belum makan. Satu hari ini belum makan karena dia bermain, capek bermain, kemudian dia tertidur sehingga sampai saat ini dia belum makan. Maka dia benena sahabat Nabi tak idik mani. Melok kiga darek ko unasui andre-andrewe untuk anak ta, ya rega unasui andre-andrewe untuk tamunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi? Sahabat Nabi mengatakan, Andi, masaklah makanan ini, dan kalau sudah masak, padamkan semua lampu. Paknya mana ngi lampu dan sajikan makanan ini di atas meja, pancaji widua panne. Iya naro panne na tamunna Nabi sallallahu alaihi wasallam mulise ki andre, piringku tidak usah kau isi karena memang makanan ini sangat sedikit. Biarlah saya nanti makan, berpura-pura makan di hadapan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu turun ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain, padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak punya. Mereka adalah orang miskin, tetapi penghargaan terhadap tamu, penghargaan terhadap bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun dia korbankan untuk menghormati tetangga dan menghormati tamunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir di dalam riwayat yang lain ada seorang pemuda sedang memakai baju ihram, sedang bertawaf di sekeliling Baitullah. Tiba-tiba meninggal dunia di samping maqam Ibrahim. Pada sujud terakhirnya dia meninggal dunia. Maka kemudian dicarilah siapa gerangan keluarga pemuda ini yang luar biasa kesinna amatenganna, kematian yang patut dicemburui karena meninggal saat ikhram di depan Baitullah, di samping maqam Ibrahim. Pada sujud terakhirnya dia meninggal dunia. Kematian yang sangat dicemburui. Siapa gerangan keluarga ini? Dicari. Kemudian ditemukan bahwa ternyata pemuda ini salah satu sifatnya yang sangat mulia adalah setiap gaji yang dia terima, dia selalu berbagi kepada tetangganya. Sebagian daripada gaji yang setiap bulan dia terima, dia selalu berbagi kepada tetangganya, yang kebetulan tetangga itu adalah fakir dan miskin, anak yatim yang selalu dijamin kehidupannya, makannya, pakaiannya, sampai sang pemuda ini meninggal dunia. Alangkah indahnya jika seseorang itu suka berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama yang kita kenal dengan tetangga. Juga betapa besar kebencian Allah bagi orang-orang yang tidak memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekelilingnya yang kita sebut dengan tetangga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga Allah pun akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan insya-Allah Allah memasukkan kita ke dalam surganya di dalam waktu yang sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal hamni wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalbatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.